Situasi pandemi di Indonesia saat ini memang dalam kondisi terkendali. Namun berkali-kali pemerintah dan para ahli mengingatkan adanya potensi gelombang ketiga COVID-19. Lalu benarkah hal itu akan terjadi? Selengkapnya kita bahas di Explanatory. Potensi gelombang ketiga virus corona di Indonesia memang bukan isapan jempol semata. Hal ini muncul seiring dengan akan datangnya hari libur Natal dan Tahun Baru 2022 serta pelajaran dari hari-hari libur nasional sebelumnya. Relaksasi aturan serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjadi faktor meningkatnya penyebaran virus corona. Hal ini juga terjadi pada negara-negara yang cakupan vaksinasinya lebih tinggi daripada Indonesia. Potensi terjadinya gelombang 3 cukup besar. Bila kemudian kita melihat situasi di lapangan, terjadi berbagai macam relaksasi atau pelonggaran, mobilitas penduduk juga meningkat, ya. Sekalipun dengan cakupan vaksinasi yang dari hari ke hari makin meningkat, namun potensi terjadinya gelombang ketiga itu cukup besar. Oleh karena itu, ayo kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah berbagai macam pelonggaran dan terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Tidak ada yang bisa memastikan apakah gelombang 3 akan terjadi atau tidak dan seberapa besar bila terjadi, tapi kita harus mampu mencegah atau paling tidak mengurangi efeknya. Lalu sebagian akan bilang, apa gunanya vaksinasi kalau tidak bisa mencegah datangnya gelombang baru dari virus corona? Perlu gue jelasin, vaksin COVID-19 tidak membuat kita kebal dari penularan virus corona, tapi menurunkan resiko penyakit berat maupun kematian akibat COVID-19. Jadi meski satu negara vaksinasinya sudah luas, bisa aja tetap kena gelombang baru dari virus corona. Angka kematian juga terhitung cukup rendah. Contohnya Singapura. Dalam satu hari kemarin mereka sempat mencetak rekor 5.000 kasus harian baru. Namun tingkat kematiannya dalam angka belasan. Kebanyakan yang meninggal adalah warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 karena memiliki penyakit komorbid. Ya, kita mengetahui bahwa semua produk vaksin COVID-19 yang ada saat ini seluruhnya efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Oleh karena itu betul, bila sampai terjadi lonjakan kasus yang ketiga, maka diharapkan masyarakat atau penduduk yang mengalami COVID yang berat, ya, yang masuk ICU, pakai ventilator, mengalami kematian akibat COVID, itu bisa kita tekan. Karena vaksin memang efektif untuk itu. Walau demikian kita menyadari bahwa vaksin sudah tidak lagi efektif dalam mencegah penularan. Artinya orang yang sudah divaksinasi masih bisa kena COVID, tapi risiko untuk kena COVID beratnya sangat kecil. Terlepas dari mengurangi resiko kematian akibat corona jika gelombang ketiga betul-betul akan datang, perluasan vaksinasi juga melindungi saudara-saudara kita yang belum bisa divaksin sampai sekarang. Iya, masih ada golongan masyarakat yang tidak bisa divaksin. Contohnya orang-orang dengan penyakit autoimun sistemik, lalu para penderita hipertiroid, penderita penyakit saluran pencernaan yang kronis, dan juga penderita HIV dengan kadar CD4 di bawah 200. Itulah mengapa vaksinasi harus dilakukan dengan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Cakupan vaksinasi harus kita tingkatkan, setidak-tidaknya minimal 70%, kalau bisa lebih 80-90%. Kenapa? Kita menyadari di masyarakat pasti ada orang-orang yang tidak bisa divaksinasi. Contoh, orang yang memiliki riwayat alergi terhadap vaksin. Lalu orang-orang yang dengan sakit atau komorbid yang belum terkontrol. Mereka ini nggak bisa divaksinasi, ya. Vaksinnya kontraindikasi. Nah, diharapkan mereka akan terlindungi secara tidak langsung dari orang-orang lainnya di sekeliling mereka yang bisa divaksinasi. Jadi betul, ya, itu salah satu manfaat vaksinasi. Orang-orang yang tidak bisa divaksinasi karena alasan medis bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang divaksinasi lainnya. Kementerian Kesehatan bilang gelombang ketiga corona adalah keniscayaan. Artinya akan pasti terjadi dan mungkin aja udah di depan mata. Makanya, yuk kita sama-sama menurunkan potensi hal itu terjadi dengan taat pada protokol kesehatan. Dan kalau bisa, tahan dulu deh party-party dan berkerumunannya. Daripada resikonya dirawat bersama-sama, ya kan? Amit-amit, ya Allah, amit-amit.